Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kita akan membahas renungan tentang perang melawan Amalek. Sebelum itu kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Kau sungguh baik kami. Kau menyertai kami sepanjang hari ini, memimpin hidup kami sepanjang hari ini, juga meluputkan kami dan menyelamatkan kami dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumor, kuda-kuda, roh maut dan segala maut, roh maut, roh segala penyakit apapun, roh penyakit demam berat, tipes, segala penyakit paru-paru, jantung, roh segala penyakit termasuk virus COVID-19, penyakit COVID-19, varian apapun juga dipatahkan kuasa dengan nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni segala dosa kami dan segala kesalahan kami dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Kau telah menyucikan, menguduskan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup dalam kudusan. Kami ingin terus menguduskan diri kami dan mencelup jumpa kami dengan darah Yesus Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pembacaan firman-Mu pada malam hari ini, merenungkan tentang perang melawan Amalek. Kurapi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita baca di Keluaran 17 ayat 16 ya. Keluaran 17 ayat 16 berkata, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, dari Keluaran 17 ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi ketika bangsa Israel berada di Rafidim, Amalek datang dan berperang melawan Israel, sebagaimana tercatat di dalam Keluaran 17 8-16. Ya, Amalek itu adalah cucu dari Esau. Kejadian 36 ayat 12, dan keturunannya memakai namanya. Esau adalah seorang manusia yang penuh dengan hawa hasrat kedagingan. Ya, Esau adalah seorang manusia yang penuh dengan hasrat kedagingan. Karena itu perang bangsa Israel melawan Amalek melambangkan peperangan orang Kristen melawan hasad-hasad kedagingan dan dosa-dosa yang menyerang. Ya, di sini kita melihat dari Keluaran 17 ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Ya, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Artinya apa? Bahwa setiap orang Kristen harus meraih kemenangan pribadinya atas sifat kedagingannya. Jadi setiap orang Kristen harus meraih kemenangan pribadinya atas setiap kedagingannya. Ya, ini juga berlaku bagi para pemimpin. Para pemimpin harus memerangi kedagingan di dalam jemaat mereka. Ya, Paulus harus menyampaikan hal ini dalam jemaat di Korintus. Perhatikan bahwa Amaleklah yang menyerang Israel. Keluaran 17 ayat 8. Roh-roh jahat dari segala hasad kedagingan akan menyerang jemaatmu dan anggota-anggota jemaatmu. Sebagai seorang pemimpin, saudara harus menyelesaikan kedagingan di dalam kehidupan pribadimu dulu, pribadimu sendiri, sehingga saudara dapat memiliki otoritas moral untuk mematahkan kuasa dari roh-roh ini dalam doa. Jadi kita harus menyerahkan untuk kuasa roh Allah untuk mematahkan kedagingan. Ya. Dalam peperangan Israel melawan Amalek, pasukan Israel yang dipimpin oleh Yosua menang selama Musa mengangkat tangannya. Tetapi Amalek menang ketika tangan Musa turun. Ya. Peperangan melawan kedagingan itu sangat sukar dan berat. Peperangan tersebut bisa membuat kita sangat kelelahan. Ya, sebagaimana halnya peperangan yang Musa lakukan terhadap Amalek. Musa membutuhkan Harun dan Hur untuk membantu mengangkat tangannya. Para gembala membutuhkan asisten gembala dan juga para pemimpin jemaat untuk menolong mereka memerangi kedagingan di dalam jemaat. Jadi kita ini harus perang melawan kedagingan. Memang sukar, sangat sukar dan berat. Dan kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk memerangi kedagingan dengan pertolongan Tuhan. Ya, biarlah Tuhan yang dengan kuasa Roh Kudus sebagai alat penolong menghibur membantu kita untuk memerangi kedagingan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami Tuhan untuk perang melawan Amalek bersama-Mu Tuhan. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Artinya kami Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan berperang untuk melawan kedagingan dalam hidup kami, dalam tubuh jiwa roh kami. Tuhan, Kau tahu ini sangat berat dan sukar, tapi izinkanlah hamba-Mu Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan Roh Kudus untuk menolong hamba-Mu memerangi serangan-serangan kedagingan, hasrat kedagingan yang menyerang kepada kami
diberikan kekuatan dari Tuhan, dipikat pertahanan, hancurkan kuasanya hawa nafsu daging, hasil kenagihan dalam tubuh jiwa roh kami, tubuh jiwa rohku dipatahkan kuasa dengan roh balas Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau jadi penurut firman Tuhan, penurut perintah-perintah Tuhan, penurut ketetapan-ketetapan Tuhan, penurut hukum-hukum Allah. Memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memperbaiki hidup kami, memperbaiki kesalahan di masa lalu, supaya kami tidak mengikuti keinginan daging lagi, hasrat kedagingan lagi. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok kami pagi, besok jam 4 pagi untuk melakukan satu teduh, dan dengan tubuh disegarkan. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai hasrat kedagingan kami, supaya tidak ada lagi kedagingan lagi kami. Ya Bapa, supaya kami hidup berkenan, hidup berkenan, tidak bercela, tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan-Mu ya Allah Bapa. Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Kami mau hidup berkenan, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda di hadapan-Mu Allah Bapa, Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Makasih Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami, menguasai alam sadar bawah sadar kami dan hidup kami, roh kematian mendadak, roh mati, roh mimpi buruk, roh santet, sia tenung teman guna-guna, roh kematian, roh dihormati, roh santet, sia tenung guna-guna, roh mati, roh malaikat jemaat, roh sampai penyakit apapun, roh COVID-19, varian Omikron, Delmikron, varian apapun, alfa beta mikron, mikron, delta plus, delta mikron, hancur kuasa dengan roh balas Tuhan. Kami tak berburu dengan mikron hancur kuasa dengan roh balas Tuhan. Pada sesuatu kami Tuhan, kuasa aku mikron dengan roh balas Tuhan. Kemudian segala dosaku, dosa anak-anakmu yang menyaksikan program ini, biar kami Tuhan hidup dalam hasil kedagingan lagi. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, shalom.